Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Pleasure. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan segala urusannya. Kali ini kita akan menangani atau melakukan pergantian kamera depan Oppo F11. Dan di sini user bawa kameranya dan handphone juga sudah dibongkar, sehingga memudahkan kami untuk melakukan pergantian. Dan di sini kita akan lepaskan terlebih dahulu mesin penaik kameranya ini. Ini ada 3 skrup, teman-teman lepaskan dan pastikan ketiga skrup ini sudah terlepas. Nanti akan ada celah untuk pelepasan dan kamera depannya ini. Biasanya rata-rata kasus kamera depan Oppo F11 ini itu yang kebanyakan itu fleksibelnya sobek ya teman-teman. Jadi untuk kamera-kamera yang seperti ini sering kami temui kasusnya kamera depannya itu sobek karena mungkin tertekuk atau biasanya seperti itulah. Untuk kamera depannya sering bermasalah. Dan ini user datang bawa kamera depan serta handphonenya dalam keadaan sudah terbongkar, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pergantian kameranya. Untuk pelepasan kamera teman-teman perlu hati-hati. Dan ketiga, untuk bagian mesin penaik dari kameranya ini teman-teman lepaskan terlebih dahulu, karena di sana ada fleksibel, itu perlu hati-hati agar tidak ditarik paksa sehingga menyebabkan putus nantinya. Jadi kita lakukan pergantian secara pelan-pelan. Dan di sini kita akan melakukan pelepasan kameranya terlebih dahulu. Di sini kita akan dorong ke atas. Kita dorong ke atas sambil kita cari celah dan kita angkat. Kita dorong ya teman-teman, seperti ini. Kita dorong, kita pastikan tidak ada yang penghalang. Jika sudah tidak ada penghalang, teman-teman bisa dorong sampai kamera depannya ini terlepaskan. Setelah seperti ini kita akan lakukan tekuk dan kita dorong menggunakan pinset. Lakukan hal ini secara hati-hati dan pelan-pelan agar tidak merusak ke bagian yang lain. Setelah seperti ini kita akan lepaskan terlebih dahulu kameranya. Ini ada celah di bagian sini, teman-teman bisa dorong menggunakan pinset atau menggunakan benda tumpul lainnya. Ini kita dorong dan sampai dia terlepas. Sebelum kita dorong, kita lihat terlebih dahulu dan kita perhatikan dengan seksama apakah ada bagian yang penghalang atau apakah ada bagian lain untuk mendorong. Apakah di sini ini tidak ya teman-teman. Jadi kita akan dorong seperti yang pertama tadi, kita dorong di celahnya dan kita akan kita dorong secara hati-hati dan pastikan dia terlepas terlebih dahulu. Ini sudah ada celah dan sudah naik, tinggal kita tarik ya teman-teman. Kita tarik, teman-teman melakukan penarikannya itu perlu hati-hati agar tidak patah nantinya. Jika patah perlu kita beli satu paketan. Ini sudah terlepas, kamera depannya sudah kita lepas dan kita akan lihat kondisinya apakah benar fleksibel kamera ini putus atau sobek. Biasanya rata-rata sih kebanyakan permasalahan kamera yang seperti ini fleksibelnya robek, dan di sini kita perhatikan di sini fleksibelnya robek ya teman-teman, sehingga menyebabkan kamera depannya bermasalah. Dan si user pun sudah beli, kamera depannya, tinggal kita akan pasang. Nah, itu memudahkan sih bagi kita sebagai teknisi. Ini kita akan lepaskan karet pelindungnya terlebih dahulu. Ini berupa karet pelindung, teman-teman bisa tarik dan bersihkan terlebih dahulu, jangan sampai terkena debu. Setelah kita pastikan tidak ada debu, langsung kita pasang dan kita akan rakit serta kita posisikan seperti semula kamera depannya ini.
Ini kita tekan ya teman-teman. Setelah seperti ini kita akan bisa untuk pemasangan. Tetapi ada baiknya teman-teman lakukan pengujian terlebih dahulu. Karena di sini kami langsung pasang. Jadi sudah yakin sih permasalahannya ada di sana. Jadi kami langsung pasang. Mudah-mudahan kamera depannya ini tidak ada kendala lagi. Jadi ada baiknya teman-teman lakukan percobaan terlebih dahulu kamera depannya ini tanpa melakukan pemasangan ya teman-teman. Setelah teman-teman beli dan teman-teman lakukan pengetesan dan setelah terbongkar seperti ini kita akan tekan dan pastikan teman-teman tekan secara hati-hati dan pelan-pelan, tidak dipaksa lah intinya. Jadi untuk komponen bagian HP itu rentan sekali, jadi kita perlu ketelitian dan kesabaran dalam pengerjaannya, apalagi kasusnya seperti ini rentan ya teman-teman, rentan putus dan rusak. Setelah kameranya di posisinya kita akan pasangkan mesin penaik kameranya ini pendorong ya teman-teman. Jadi kita pasangkan dan kita presisikan sesuai keadaan di awal tadi. Itu ada sedikit celah untuk tempat penahannya, teman-teman pastikan dia di posisinya, dan ketika dia sesuai tempatnya itu akan mudah nanti kita pasang skrup yang 3 yang kita bongkar tadi. Jadi sini masih belum presisi posisinya sehingga dia tidak pas posisinya ya teman-teman, sampai dia benar-benar menempel dan benar-benar presisi posisi untuk mesin penaiknya ini. Dan hati-hati untuk fleksibel yang kami tunjuk di awal tadi, teman-teman perlu jaga agar dia tidak rusak. Ini mungkin kita perlu tarik sedikit karena tidak pas posisinya ya. Posisinya belum presisi, kita perlu presisi lebih detail dan lebih teliti lagi sehingga dia benar-benar bisa benar-benar di posisinya. Dan teman-teman perhatikan di sini dia belum masuk ke tempatnya, dan kita akan mungkin kita perlu tarik sedikit untuk kameranya ini. Untuk di bagian besinya itu perlu kita tarik menggunakan pinset atau bagaimana. Jadi kita akan maksimalkan pemasangan ini benar-benar benar-benar presisi dan tidak lari posisinya ya teman-teman. Jika tidak pas dan tidak itu nantinya bermasalah saat kamera handphone ini sudah terpasang, dan kemungkinan besar kameranya tidak mau naik ya teman-teman. Jadi kita presisikan. Ini kita gunakan pinset untuk tarik ke bawah sedikit. Kita benar-benar perlu ditarik atau tidak, tidak akan coba ditarik. Itu ada celah kayaknya. Setelah ditarik barulah pas. Nah ini baru pas ya, pas posisinya, dan dia benar-benar menahan dan menyanggah posisinya pas. Dan pastikan fleksibel penghubung ke mainboard itu tidak sobek. Jika itu sobek akan menambah kerjaan teman-teman, sehingga kameranya sudah baru tetap tidak berfungsi karena fleksibel dari bagian mesinnya itu tidak sobek saat kita melakukan pemasangan. Jadi intinya perlu ketelitian dan kesabaran dalam pengerjaannya. Setelah terpasang barulah kita akan pasang skrup, dan di sini kita akan lakukan percobaan. Untuk posisinya bukan seperti ini ya teman-teman, dia nanti akan kita tekuk dan dia akan kita lepaskan terlebih dahulu tempat songketnya ini agar nanti dia posisi tidak pas karena tidak kita tekuk tadi. Jadi ini kita perlu tekuk sedikit, dan bagian tiga pun kami lepaskan terlebih dahulu dan kami pasang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lakukan penekukan ke bagian kamera, fleksibel kamera ini. Fleksibel kamera ini terlalu panjang dan dia tidak di posisinya ya teman-teman, sehingga untuk posisinya yang benar yaitu seperti ini kondisinya. Kita harus tekuk terlebih dahulu. Jika ada penahan, teman-teman tempatkan dia seperti yang awalnya tadi. Nah di sini tidak mau menahan, mungkin kita perlu kasih double dip atau lem semacamnya. Itulah
Jadi akan lebih baik kita gunakan double tip. Ini kami posisikan posisinya, dan kami akan gunakan double tip untuk melindungi atau dia tidak lari serta dia di posisinya. Jadi kita akan kasih double tip atau lem, itu akan lebih bagus kita gunakan double tip agar tidak belepotan juga saat kalau teman-teman gunakan lem itu akan belepotan ya teman-teman. Jadi kami akan kasih double tip dan kami akan posisikan posisinya. Setelah benar-benar posisi barulah akan kami pasang. Jadi teman-teman perhatikan prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Kami tekuk terlebih dahulu dan baru di bagian bawahnya ini kami akan kasih double tip untuk penahan posisi fleksibel kamera tersebut agar dia tidak lari atau tidak pas posisinya nantinya saat kita pasang. Jadi untuk memudahkan lah double tip ini fungsinya. Kami akan pasang dan paskan posisi pada bagian penahan itu agar tidak teman-teman kasih double tip, karena di sana ada celah atau ada lubang yang untuk penahan. Jadi kita paskan posisi tidak mengenai lubang atau lubang penutup, lubang penahan tersebut tidak tertutupi oleh double tip tersebut. Setelah itu teman-teman potong, dan intinya tidak terlalu banyak lah double tipnya, cukup untuk menahan dan tidak cukup untuk menahan posisinya saja. Ini sudah terpasang dan sudah kami rapikan, ya tidak akan lari lagi ya teman-teman. Tinggal kita akan lakukan pemasangan ke penutup belakang dan kita rapikan posisinya. Akan kita coba untuk kameranya, apakah kamera depannya ini sudah berfungsi dengan normal atau tidak. Intinya permasalahannya beginilah stepnya pemasangan yang benar dari fleksibel kamera Oppo X11 ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini. Teman-teman bunyikan loncengnya agar setiap kami upload permasalahan kerusakan HP, teman-teman dapat notifikasi dari kami ya teman-teman. Oke, ini sudah kita akan coba untuk pengetesan kamera depannya. Ini kamera depan sudah berfungsi dan sudah normal, sepertinya seharusnya sudah normal. Jadi sudah ada juga ketika kita ganti kamera dia tetap tampil dan ini sudah berfungsi dengan normal. Oke, sudah kami rasa cukup sekian dan bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi diri kami sendiri. Dan teman-teman like dan subscribe channel ini, walaupun channel jelek, mudah-mudahan teman-teman dapat ambil ilmunya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu permasalahan kali ini. Berjumpa lagi di video lainnya dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.